Ya, halo teman-teman, jumpa lagi dengan Yusef Studio Sablon. Nah, teman-teman, hari ini saya dapat kiriman baju seperti ini dan ada logo yang harus disablon. Dan yang disablon hanya kantongnya saja, teman-teman. Jadi ini yang dikirim hanya potongan kantong untuk disablon sesuai dengan contoh baju yang dibawakan. Maksudnya contoh hurufnya, gambarnya, dan contoh warnanya. Dan orang itu juga sudah mengirim filenya, sehingga saya tinggal ngeprint saja sesuai dengan gambar yang diinginkan. Nah, nanti rencana kita akan naikkan begini, 2 kantong langsung kita sablon berhadapan-hadapan. Jadi sekali gesut dapat 2 kantong. Nah, juga bisa satu-satu juga bisa. Nanti tinggal bagaimana kita akan mengerjakannya. Nah, teman-teman, ini nanti akan saya gunakan tinta plastisol. Karena ini kain, ini sama dengan kaos. Plastisol bisa menempel di kain yang seperti ini. Dan ini jumlahnya tidak terlalu banyak, teman-teman. Ini kata orang yang membawa barang ini kira-kira hanya sekitar 80 biji. Karena memang jumlah bajunya yang akan dibuat 80 biji. Nah, teman-teman, bagaimana kita akan mengerjakannya? Nah, pertama kita akan print dulu desain yang sudah diberikan oleh pemesannya seperti ini. Ini langsung kita print berhadapan-hadapan. Jadi nanti rencana sekali gesut dapat 2 sisi atau 2 kantong. Nah, ini cara ngeprintnya seperti ini. Bolak-balik, satu menghadap atas dan menghadap ke bawah. Ya, baiklah teman-teman, kita akan mulai memproses menyablon kantong yang kemarin sudah saya tunjukkan untuk baju. Dan ini kita sablon kantongnya saja. Nah, ini sudah saya film, teman-teman. Sudah saya buat screennya atau afdruknya. Kemudian tadi sudah saya coba satu. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya akan menjelaskan gini, teman-teman. Karena ini jumlahnya hanya sedikit, maka kita menggunakan screen yang kecil saja. Karena berhubung screen yang kecil ini tidak bisa kita gunakan patokan yang dengan besi ini, meja ini, maka kita gunakan cara manual begini saja. Jadi ini ada garis, kita paskan saja garisnya di sini. Nah, kemudian kita ukur gambarnya pas di tengah-tengah kantong. Kemudian nanti screennya kita letakkan di atasnya begini. Tadi sebelum saya mulai nyablon, ini saya paskan dengan gambar yang di bawahnya. Nah, kemudian setelah pas, itu kantong kita letakkan dengan ukuran yang sama. Paling bawah di garis ini, kemudian paling kiri di garis tengah. Kemudian kita gesut dan nanti jadinya seperti ini, teman-teman. Nah, ini saya sudah dapat beberapa. Nah, ini nanti tinggal kita hot gun, kita keringkan, kemudian baru kita press. Nah, teman-teman, kita akan lanjutkan proses penyablonannya. Dan tinta yang saya gunakan untuk menyablon kantong ini bahannya bahan kain untuk baju ya. Maka tetap saya gunakan tinta plastisol. Karena tinta plastisol itu untuk risiko buntunya kecil sekali. Maka saya gunakan plastisol untuk menghindari cepat buntu. Sehingga tulisan yang kecil-kecil seperti ini pun dia akan tetap terlihat dengan jelas. Sekalipun nanti kita mungkin terkendala tidak bisa cepat, tapi tinta ini tidak akan buntu, sehingga memudahkan kita untuk menyablon di bahan kantong seperti ini. Nah, teman-teman, ini akan saya lanjutkan untuk menyablon kantong yang seterusnya. Ini kira-kira jumlahnya hanya 50. Nah, teman-teman, silahkan mengikuti proses sablon kantong ini seterusnya. Oh iya, teman-teman, untuk membuat gambar itu pas di tempat yang kita inginkan. Tadi kan kita pasang seperti ini ya, teman-teman. Kita sudah pas begini. Nah, ini nanti gambar yang di screen kita tumpangkan supaya pas terletak di atas
gambar yang kita tempel di kantong seperti ini. Nah, kalau sudah pas begini teman-teman, ini pas di atas gambar ini kantong, maka yang sebelah kiri itu kita beri tanda dengan stiker atau dengan kertas apapun terserah. Untuk meletakkan paling ujung screen, paling kiri screen, kita harus meletakkannya di sini. Jadi nanti tidak akan berubah. Dan paling bawah kita beri batas juga dengan stiker. Sehingga nanti ketika kantong sudah kita letakkan di sini dan screen letaknya harus pas di sini. Sehingga gambar akan selalu sama terletak di tengah-tengah kantong. Ya, jadi fungsinya kertas stiker ini sebagai pembatas pinggir atau sebagai stopper kalau kita screen besar dengan besi ini. Jadi ketika screen sudah kita tempelkan dengan batas paling kiri dan batas paling bawah, maka otomatis gambarnya akan selalu sama letaknya di tempat yang kita tetapkan. Sehingga begitu kantong kita letakkan di tempat yang sudah kita ukur, garis bawah dan garis tengah, maka screen juga kita letakkan di paling kiri dan paling bawah dengan batas stiker ini. Dan ketika kita gesut, nanti letaknya akan selalu sama dari seluruh kantong yang akan kita sablon. Nah, ini teman-teman cara kita mengakali dengan bantuan stiker atau kertas atau apapun untuk memberi tanda letak screen yang harus kita taruh di atas tempat sablonan atau bahan yang akan kita sablon. Ya, baiklah teman-teman, kita akan mulai melanjutkan menyablon kantong ini. Ini kita letakkan di batas garis yang sudah kita tetapkan tadi. Nah, kemudian kita lengketkan meja ini, jangan lupa diberi lem ya teman-teman supaya kain ini bisa lengket. Nah, kemudian kita letakkan screennya di batas yang sudah kita beri stiker seperti ini, paling kiri dan paling bawah. Nah, kemudian akan kita gesut. Cukup sekali saja teman-teman, kalau ingin agak tebal bisa diulang 2 kali. Tapi langsung ya teman-teman, sekali 2 kali. Kita akan lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi jaraknya akan pas, baik jarak dari pinggir atas kantong sini maupun dari kiri kanannya, jaraknya akan sama karena sudah kita ukur di tengah-tengah seperti ini teman-teman ya hasilnya. Dan kita akan teruskan dengan kantong yang berikutnya dengan cara yang sama. Nah, sebetulnya teman-teman juga bisa menggunakan meja asal screennya diperbesar supaya bisa masuk di patokan besi ini, sehingga begitu kita masukkan dia sudah pas dan tidak bergeser screennya. Tapi karena gambarnya ini hanya kecil, maka kita butuhkan screen yang kecil saja. Memang pengerjaannya agak repot, tapi tidak apa-apa teman-teman karena hanya sedikit. Ya, selesai teman-teman menyablonnya. Ini hasil sablonannya seperti ini.
Dan kita akan proses berikutnya, akan kita hot gun supaya agak kering sedikit ya, supaya tidak lengket. Nanti kalau sudah kita hot gun, baru kita press untuk mematangkan tinta sehingga tidak akan rontok ataupun mengelupas. Ya, biar tidak kabur teman-teman, kita timpa dengan kayu begini. Ya, ini karena tipis teman-teman, ini sedikit bentar saja udah kering. Ya baiklah teman-teman, ini untuk proses terakhir. Kita tinggal memanasi dengan cara dipres. Nah, kemudian kita susunnya seperti ini teman-teman. Kita maksimalkan tempatnya supaya bisa muat banyak sehingga cepat selesai. Nah, kemudian untuk tingkat panasnya, ini saya gunakan panasnya 150 dan waktu atau temponya hanya 15 detik saja sudah cukup untuk membuat tinta ini matang. Jadi posisinya kita susun seperti ini. Kalau bisa semakin banyak juga semakin bagus, karena kita akan mempercepat pengerjaan. Nah, kalau sudah kita tata seperti ini teman, biasanya kita tutup dulu dengan kertas atau dengan astralon yang dop supaya hasilnya tidak mengkilat. Nah, ini saya menggunakan astralon yang seperti ini. Astralon seperti ini teman-teman bisa beli di toko sablon, itu banyak dijual, tinggal kita beli yang ukuran berapa sesuai dengan kemauan kita. Nah teman-teman, sekarang kita akan mulai press. Kita tutup dulu dengan plastik astralon yang dop. Nah teman-teman, kalau kita lihat ini yang bagian atas ini gilap. Nah, kalau kita ingin hasilnya gilap, maka bagian atas ini yang kita letakkan di atas sablonan. Maksudnya ini kita balik, karena ini kita butuhnya dop, maka dopnya yang menghadap ke bawah. Kita akan mulai press. Ya, sudah selesai. Kita akan buka. Ya, selesai teman-teman. Kita tinggal menyelesaikan yang belum kita panasi. Nanti semua dengan proses yang sama. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Sekali lagi terima kasih.